Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di segmen bacain buku. Kalau sebelum-sebelumnya kita di sejarah luar ya, pernah kita ngebahas Romawi, juga di peradaban Muslim, Baghdad. Nah, kita sejenak ke Indonesia. Saya mau bacain bukunya Tim Henningan, yaitu Raffles ya, tentang Raffles. Ini ya, Raffles dan invasi Inggris ke Jawa. Jadi mungkin beberapa banyak yang tahu ya bahwa Indonesia pernah dijajah Inggris ya, meskipun singkat waktunya. Di Tim Henningan ini penulis dan jurnalis dari Inggris. Dia spesialis sejarah di India ya, dan Indonesia mungkin lebih ke kolonial, daerah-daerah kolonial Inggris ya. Oke, kita langsung di bab awal ya. Judulnya adalah Tanah Harapan. Perahu kecil itu kandas di pantai yang keruh dan penuh ikan mati berserakan. Seorang laki-laki melompat keluar dengan pekik gembira. Berpakaian seperti bajak laut, dia melangkahi kayu gelondongan dan mengapung dan menghindari gumpalan rumput laut yang membusuk. Rumbai di bagian atas topi merahnya yang mewah bergoyang tak beraturan ketika dia melangkah. Di ujung pantai yang lengket itu terbentang rawa berlumpur, berkilauan terik di terik menguning sore musim kemarau. Itu memang bukan pemandangan yang menjanjikan, namun laki-laki tersebut tetap riang. Dia menghela nafas panjang, menghirup udara busuk, mengacungkan pistol antiknya ke langit tropis putih, dan melambaikan pedang bengkoknya ke sekelompok ayam betina kurus yang sedang mematuk sisa makanan. Ayam-ayam itu berkotek marah. Si laki-laki menarik nafas sekali lagi lalu mendesah senang. Jawa, Jawa, Jawa. Tanah harapan terbentang di depannya. Menariknya bahasanya asik. Ketika itu tanggal 4 Agustus 1811. Tak jauh dari tempat pendaratan itu, Kampung Nelayan Kumuh Cilincing, Jakarta Utara, terdiri atas kumpulan gubuk panggung di muara sungai berlumpur di pantai utara Pulau Jawa yang megah dan hijau. 12 km ke arah barat melewati rawa dan empang, berdiri ibu kota kolonial kuno yang megah, Batavia, Sang Ratu Timur. Wilayah pesisir Jawa yang dipenuhi wabah, dengan segala perdagangan, imigrasi, malarianya itu telah menjadi milik orang Belanda selama 2 abad. Namun si bajak laut bukan orang Belanda. Namanya John Leyden, seorang cendekiawan dari Skotlandia. Dia berlagak cerdas, seorang penyair yang sangat buruk, dan dengan lompatan spektakulernya dari halauan perahu mendarat, dia baru saja menjadi prajurit infanteri pertama yang melakukan invasi Inggris di Jawa. John Leyden. Di belakangnya Teluk Batavia nan luas dipenuhi kapal-kapal jangkung, 81 kapal fregat, salub, dan penjelajah membuang sauh di perairan. Bendera Inggris dan simbol merah putih perusahaan Hindia Timur Inggris, British East India Company, berkibar di puncak tiang. Di tepi pantai, penumpang lain kapal pertama yang berlabuh berjalan keluar kapal dengan gaya sedikit lebih pantas dibanding John Leyden. Mereka semua prajurit profesional. Celana kelabu mereka sudah terkena lumpur, jaket merah berlumur peluh. Mereka menetap muak ke arah Leyden yang berpose di kaki langit. Namun bisa apa mereka? Dia terpelajar dan terhitung orang dalam, salah seorang dari segelintir warga sipil terhormat yang mengelilingi seorang pemuda pemberani bermata sayu dan beristri seorang perempuan tak bermoral yang pendapatnya sangat didengar oleh Gubernur Jenderal. Tepat saat itu, perempuan tersebut tengah menatap takjub ke pemandangan terbuka dari geladak kapal yang membuang sauh di lepas pantai. Jika kedatangan Inggris nan agung dan perkasa di pantai Pulau Jawa sebagai pembuka bab baru yang gagah berani dalam sejarah imperialisme Eropa, harus diawali oleh seorang orientalis penyair berpakaian bajak laut dan disambut oleh sekawanan ayam. Biarlah begitu.
Para prajurit menghentikan kaki di pantai, sepatu bot kulit mereka berdecit, logam senjata berdenting, sabuk kuningan berdencing. Di depan mereka berdiri seorang kolonel berusia 45 tahun, yang tangguh dengan nama yang tak lazim, Rollo Gillespie. Dia seorang Irlandia bertubuh kecil, berpenampilan cerdas, dengan cambang lebat dan rambut gelap menipis serta jambul berantakan di atas kening yang lebar. Meski dirusak dengan nama panggilan yang lebih sesuai untuk menghibur di gedung musik, dan meski bertubuh kecil, dia dikenal sebagai seorang panglima yang keras, bertekad kuat, serta berbakat. Seorang pahlawan dan temperamental. Tak terhitung berapa laki-laki yang telah dibunuhnya, dan berapa perempuan yang telah ditidurinya. Dia juga kenyang turut serta dalam berbagai perang besar di seluruh dunia. Gillespie berjalan melewati Leiden dan melihat kembali ke arah utara. Di lepas pantai itu, segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. Panglima armada telah memilih tempat itu untuk memulai invasi dengan cermat karena tim pengintai menyatakan bahwa Belanda biasa membiarkannya tak terjaga. Mereka telah memutuskan jadwal berlabuh yang tepat dan rapih. Setiap kapal harus berlabuh pada waktu yang sudah ditentukan. Bagian-bagian artileri tiba di tepi pantai bersamaan dengan penembak meriamnya. Kuda-kuda berjingkrak melewati air dangkal bersamaan dengan kedatangan pasukan menunggangi mereka. Namun mereka luput memperhitungkan kondisi alam. Angin darat yang hangat dan lembat berhembus menuju lepas pantai dari barisan gunung berapi dari kejauhan, membawa aroma aneh dan tidak pasti dari pulau yang dituju, dan air pasang mengalir keluar dari muara Cilincing dan berlomba menuju laut terbuka, seolah pulau Jawa itu sendiri mencoba menghalau penyerbuan. Perahu dayung terombang-ambinglah arus, dayung-dayung berbenturan, kuda ketakutan meringkik, dan pendayung yang kulit kalut saling berteriak. Di sana-sini prajurit Inggris terpeleset dan terjebur ke dalam perairan teluk yang keruh ketika berjuang menuruni tangga tali dari kapal fregat. Mustahil menjaga ketertiban, diberikan perintah untuk mendarat dengan bebas dan perahu-perahu yang kelebihan muatan mulai mendekati pantai tanpa rencana. Untungnya satu-satunya pertahanan Cilincing hanyalah ayam, dan Leiden sudah menaklukkan mereka. Di pantai, Gillespie diikuti Panglima Tertinggi Operasi Keseluruhan, Sir Samuel Akumuti. Tidak ada yang bisa mereka lakukan mengenai pendaratan yang kacau, jadi mereka pasukan Inggris mendarat di pantai Jawa dengan berantakan. Mereka bergegas menyeberangi dataran berawa di antara barisan palem yang merunduk, melintasi jembatan kayu rendah di atas sungai yang menguasai kampung Cilincing, dan mengibarkan bendera Inggris pertama di tanah Jawa. Belum ada prajurit Belanda yang terlihat dan jalan menuju Batavia terbentang di depan mereka. Di pantai di atas geladak belakang atas kapal fregat kecil yang mentereng dengan nama yang agak tidak sesuai, Modeste. Sekelompok warga sipil yang kepanasan menyaksikan bentrokan si bajak laut dengan ayam dan kekacauan pendaratan sambil tersenyum-senyum geli. Yang paling terkemuka di antara mereka adalah Gubernur Jenderal wilayah kekuasaan perusahaan Hindia Timur di Asia, seorang laki-laki pesolek berumur 60 tahun, Gilbert Elliot, Lord Minto pertama. Di sebelah Lord Minto berdiri seorang laki-laki berusia tepat setengah usia Minto yang telah bekerja sama setahun dengan gelar yang terlalu panjang, agen Gubernur Jenderal untuk negara-negara Melayu dan ditakdirkan untuk hal-hal yang jauh lebih besar. Kala matahari berwarna tembaga terbenam di garis pantai yang gelap dan perahu-perahu yang syarat muatan melanjutkan pendaratan di pantai Cilincing, rekan muda Minto dipenuhi perasaannya senang sempurna. Nantinya dia menulis, saat itu adalah salah satu masa ketika aku merasakan kebahagiaan setinggi-tingginya yang bisa dirasakan manusia, salah satu momen yang menginspirasi hidup. Bersahaja tidak pernah menjadi salah satu sifatnya yang menonjol, dan dia jelas punya kecenderungan besar-besarkan makna perannya dalam peristiwa-peristiwa besar. Namun ketika senandung senja tropis tiba di garis pantai rendah yang manjang dan daerah pedalaman pegunungan hijau di sebelah selatan, Thomas Stamford Raffles sungguh memiliki alasan yang baik untuk merasa senang. Peristiwa mustahil yang dia dan sang bajak laut pernah impikan sepanjang tahun sebelumnya telah terjadi. Inggris menginvasi Jawa yang telah lama dijajah Belanda. Tanah yang dipenuhi segala keanehan meresahkan yang ditawarkan Asia bagi muda-mudi Eropa yang romantis. Terlebih lagi Raffles yang 12 bulan sebelumnya hanya seorang juru tulis telah dipastikan akan memegang posisi yang penting dalam pemerintahan baru di sana.
Andai saat dia berdiri di geladak Modeste pada sore Agustus yang lembab dan panas itu, Raffles mengetahui seluruh peristiwa yang akan terjadi 5 tahun ke depan, kekejaman dan penyakit, skandal dan kegagahan, pemberontakan dan perdebatan sengit, malapetaka ekonomi, keruntuhan reputasi, serta tragedi pribadi yang tak habis-habisnya, mungkin senyumannya akan sedikit lebih pahit. Namun, dia tidak bakal mengubah jalur. Raffles, orang bukan siapa-siapa yang datang dari antah berantah, adalah seorang laki-laki agresif dengan ambisi yang tidak pernah terpuaskan. Dan Jawa bakal membuatnya tenar atau mungkin menghancurkannya. Terbentang di selatan Khatulistiwa dan Kalimantan, sebelah tenggara Sumatera dan lebih menonjol daripada pulau-pulau lain di sekitarnya, Jawa telah menjadi permata mahkota Asia Tenggara. Bentuknya memanjang horizontal kasar, panjangnya hanya 965 km dan lebar maksimalnya sekitar 160 km. Namun Jawa telah menghasilkan peradaban besar, banyak dipengaruhi oleh perdagangan Tiongkok dan agama India pada milenium pertama Masehi, kemudian oleh Islam dan kolonialisme Eropa pada milenium kedua. Jawa telah menjadi tempat kedudukan para raja dan sultan dan telah memberikan sejumlah tradisi artistik dan arsitektur terhebat di dunia. Namun, selama sebagian besar masa sejarah modern, Jawa dan jajaran pulau yang bertebaran di Pulau Jawa berada di luar cakrawala imajinasi negara barat berbahasa Inggris. Ada sejumlah sebutan superlatif yang cukup dikenal. Negara kepulauan terbesar di dunia berpenduduk mayoritas muslim, terbesar meliputi wilayah yang rentangnya setara dengan jarak antara Dublin dan Baghdad. Separuh lebih rakyat Indonesia, sekitar 138 juta yang sebagian besarnya muslim, hidup berjejal-jejal di Jawa. Pusat kehidupan kepulauan itu suatu pulau seukuran Inggris. Dalam konteks itu, gambaran Jakarta, ibu kota modern, berdiri di atas dasar Batavia Belanda sebagai megapolitan dunia ketiga yang gemilang dan badai kelam manusia kelaparan sangatlah masuk akal. Namun bagaimana gambaran itu bisa berdampingan dengan gambaran lain, rantai gunung berapi tertutup hutan sepanjang pulau, sawah terasering yang rapi, dan lahan pertanian paling produktif di dunia. Dan kebingungan yang sama melingkupi orang dan kebudayaan Jawa. Ada tangga nada musik gamelan, kerlipan larut malam, pertunjukan walang kulit, kehalusan budi bahasa, tarian klasik, dan batik mewah di balik wangi lavender lembab. Ada reruntuhan candi dan patung-patung dewa-dewi di hutan, dan gadis langsing dengan kain ketat dan kebaya berenda. Bagaimana semua itu saling berdampingan dengan banyak cerita mengenai pemuda kurus melempar batu, bom di hotel internasional, dan penganut Islam radikal yang berang dengan pipi halus dan janggut jarang. Mustahil untuk dibayangkan. Sisanya adalah nama-nama tempat yang rumit. Jakarta, satu gambaran beton dan tumbuhan hijau. Surabaya, satu tempat di ujung dunia, tempat para pelaut kesepian melarikan diri, dan Jawa itu sendiri wangi kopi hitam yang manis gempa bumi dan bom Molotov. Semua itu di negeri nan jauh di seberang laut. Pada akhir abad ke-19, Jawa merupakan prospek yang lebih membingungkan lagi-lagi bagi bangsa Eropa. Jika tidak mampu kembali ke udara tropis panas pada masa itu, terbang menunggang udara panas seperti burung kuntul kerbau, kita akan melihat pulau itu terbentang di bawah kita menyerupai permata hijau yang panjang. Di setiap ujungnya paling jauh terdapat titik hutan lebat, ujung kulon di barat, alas purwo di timur, kediaman hantu dan harimau. Di ujung barat laut pulau berdiri Banten, kesultanan kecil yang dulu merupakan tuan rumah bagi kongsi-kongsi perdagangan rempah yang saling bersaing. 50 mil ke timur terdapat rumah-rumah besar berjamur dan kanal berwabah Batavia, ibu kota kolonial, dan sesudahnya kampung nelayan kecil Cilincing. Di sepanjang pantai utara yang berkelok terdapat dataran subur yang terkadang menyempit dan melebar ketika dataran tinggi menjorok ke arah pantai dan menjauh. Daratan di sana berbatasan dengan perairan dangkal Laut Jawa. Bentangan panjang lumpur yang membosankan terbuka saat gelombang pasang dan barisan bakau menutupi sepanjang pantai. Laut Jawa bagaikan laut pribadi terlindung pulau-pulau besar dari badai laut selatan. Perairannya tenang dan aman meski terdapat beting tersembunyi. Banyak kapal melayarinya dan maupun ada sungai berwarna kopi susu yang membelah sawah dan dataran berlumpur yang licin terdapat pelabuhan. Jadi dari dulu sungainya udah kayak kopi. Laut Jawa. Berapa pelabuhan, sekedar kelompok gubuk panggung dan sejumlah perahu berdacik tertambat, sementara yang lain merupakan pelabuhan internasional besar.
Menuju ke timur dari Banten dan Batavia, kita bisa menemukan atap-atap merah berjemur di jalan-jalan desa di Cirebon dengan keratonnya. Lalu titik di mana Jawa yang sebenarnya bermula, Tegal dan Pekalongan dengan pabrik batiknya. Di kejauhan kita bisa melihat kota kolonial yang sudah lama berdiri, Semarang. Sungainya dipenuhi perahu di seluruh negara. Dou Gujarat terlihat berlabuh di sisi perahu Jung Tiongkok. Di antara kapal-kapal dagang Belanda, terdapat banyak perdagangan bangsa Eropa lain yang telah membayar izin dan beberapa kapal Portugis usang dari pos timur dan Flores yang terlupakan. Di kedua sisi terdapat lusinan skuter Pandewekang, Pandewakang. Berhaluan tinggi dan berwarna putih, perahu Bugis dari Sulawesi yang menjelajah dalam dan luar Nusantara dari utara hingga mencapai Australia. Di lorong kecil yang panas, kita bisa menangkap celoteh beragam bahasa. Bahasa Jawa versi lembut, kasar yang dipakai penduduk setempat dari kelas yang berbeda. Bahasa Melayu pasar yang diucap para imigran, ocehan para bahasa Bali, dan bahasa lain yang tidak bisa diidentifikasi dari pulau-pulau paling timur. Melanjutkan itu terkait Semarang ya, kota Semarang. Melanjutkan ke timur, di sepanjang pantai kita melihat atas atap-atap rumah Kudus, Demak, dan Jepara beranda Islam di Jawa. Selanjutnya selepas bentangan pantai yang lebih liar, belokan ke selatan membawa kita ke Gresik, yang dulu adalah pusat kekuatan Islam dan tetangganya Surabaya, pelabuhan poligot lain dengan kawasan kolonial. Kelenteng Tiongkok berisi Konghucu, Buddha di balik kepulauan asap dupa. Masjid kayu jati di mana laki-laki tua keturunan Arab mengajar Quran kepada anak kecil berpeci putih dan kampung Melayu. Pulau Madura berada di lepas pantai dan kapal-kapal melewati selat memisahkannya dari Jawa. Beberapa pulau kecil, Pasuruan, Probolinggo, dan Situbondo berada di dataran kuning dan ujung Jawa pun berakhir sebelum Bali. Pantai utara dikenal sebagai pesisir, daerah pesisir. Tempat di mana laut dan seluruh pengaruhnya surut ke Jawa. Membuatnya lebih Belanda, lebih Muslim, lebih Tiongkok, lebih Melayu. Namun di balik pesisir menjulanglah kerucut-kerucut ungu besar gunung berapi yang beberapa di antaranya masih mengeluarkan asap dari puncak yang berlubang membatasi serambah heterogen itu di pedalaman Jawa. Gunung-gunung berdiri sepanjang pulau mencuat dari selimut awan putih. Gunung-gunung tersebut bermula dari jajaran pegunungan hijau di selatan Banten dan Batavia. Menebal ke timur, menyebar sampai ke pantai selatan, menjulang tinggi belakang Semarang, dan mengekor dan menuju ujung pulau dalam serangkaian tonjolan tinggi. Di atas gunung-gunung itu terdapat sumber air keramat, tempat terbukanya gerbang tak kasat mata menuju pada bulan purnama. Ada makam Muslim, Saleh, Tionghoa, ada petapa yang mempraktikkan lagu raga mistis, dan dalam hutan terlebat lereng tercuram terdapat sarang gerombolan perampok dan pangeran pemberontak laki-laki dengan rambut kusut sebahu dan indera keenam. Pangeran Diponegoro. Di sebelah selatan pegunungan api hijau yang besar itu terdapat garis pantai yang sangat berbeda dengan pantai pesisir yang di sana Jawa memiliki gigi batuan basalt hitam dan tajam dan laut bergejolak. Terdapat sedikit pelabuhan di sepanjang pantai itu dengan dataran hijau yang menyangganya. Hanya ada sedikit dusun nelayan kecil yang terpancar di mana sejumlah laki-laki yang terbakar matahari dan dilindungi oleh jimat kuat berani bekerja di wilayah laut selatan. Di antara dua pantai itu, dataran tinggi terdapat lembah sungai-sungai besar, tempat yang terairi dengan baik, di mana kerajaan-kerajaan tumbuh, goyah, runtuh, tumbuh lagi. Jaka berantas di belakang Surabaya yang belum menaungi kerajaan Majapahit Hindu, dan daerah lebih sempit di antara jajahan Kebupaten Tengger, Arjuna Welarang yang merupakan tempat dinasti Singosari. Juga ada segitiga daratan hijau subur penuh kekuasaan, tepat di tengah Jawa membentang ke selatan dari puncak tajam Gunung Merapi yang dilari ke Bengawan Solo, Progo, dan Bogowonto. Daerah tersebut dibanding oleh semua orang di Jawa telah melahirkan banyak kerajaan. Orang-orang membangun candi Hindu Buddha yang bisa kita lihat di mana-mana pucuk berkuasa di sana. Kesultanan Mataram yang perkasa beranjak dari tempat itu bahkan selagi Belanda menguat pada abad ke-17 dan sampai sekarang masih merupakan tempat sepasang kerajaan luar biasa yang saling bersaing, Yogyakarta dan Surakarta. Pelancong Eropa pertama datang ke Pulau Hijau Panjang itu karena aroma rempah yang manis dan wangi. Pada abad lampau, kepulauan Indonesia merupakan sumber rempah dunia. Merica tumbuh dalam unta yang besar seperti kalung hijau perbukitan Jawa Barat.
dan aroma lain yang lebih eksotis di pulau-pulau luar Jawa. Oke, memenuhi ranting-ranting di kebun Ambon dan Ternate. Sementara pala, bahan dasar minuman istimewa Natal, hanya ditemukan di Banda. Kepulauan kecil yang ibarat sekelompok bekas jerawat lama di wajah tropis yang mulus. Maluku, sebaran pulau-pulau terkecil di tengah laut seperti Banda dan Ambon mengisi celah antara pulau Papua yang berbentuk kalkun besar dan Sulawesi berbentuk laba-laba menari. Secara tradisional, jalur pasokan rempah ke Eropa dikendalikan oleh pedagang Arab yang melintasi Samudra Hindia dengan perahu dhow yang berlayar cepat dan tengkulak Venesia yang menyalurkan barang mereka ke dapur dan apotek di utara yang dingin dengan harga yang sangat tinggi. Namun pada akhir ke-19, orang Portugis yang berlayar dengan kapal besar bermenara dan bendera berpanjang berkibar di atasnya mengelilingi ujung selatan Afrika menuju timur dan berhasil mencapai langsung ke sumbernya. Selama seabad, para pelopor Iberia itu Portugal dan Spanyol, menguasai perdagangan rempah. Mereka mengusir orang Arab, membangun benteng di antara kebun pala, menandatangani perjanjian dengan raja-raja di pulau, menggunakan kosakata mereka ke dalam bahasa Melayu. Kata-kata mentega, jendela, meja, bendera, gereja, dan minggu menyebarkan agama Katolik di bagian timur kepulauan. Namun dengan setiap generasi yang semakin kelam, ketika anggur komuni menjadi asam, jamur tumbuh di dinding putih gereja, mereka makin melupakan asal. Ketika pesaing muncul pada abad 17, Portugis tidak siap menghadapinya. Meski kapal Inggris sudah hilir mudik di lautan Indonesia dan membuang sauh di pantai Jawa pada dasawarsa pertama abad itu, meski awak dalam kekejaman, pengkhianatan, dan pesta gila pada masa yang dikenal Belanda sebagai White Fart, perjalanan liar itu, Belanda lah yang akhirnya mendominasi perdagangan. Ada catatan kakinya ya, bangsa Portugis merupakan bangsa yang pertama dan terakhir keluar. Meski wilayah jajahan Portugis tidak pernah luas, bahkan abad ke-17 mereka tetap bertahan selama bertahan-tahan. Sesudah Belanda dan Inggris memudar di Asia, Goa yang merupakan tempat penaklukan dan penyebaran Katolik sejak lama tetap menjadi teritori Portugis hingga Republik India pada 1961. Begitupun Timur Timur tetap berada di bawah Lisboa yang tidak berkepentingan hingga 75. Dan Macau baru kembali ke Tiongkok akhir. Oh iya ya, unik ya. Portugis itu emang nggak banyak, kecil-kecil, tapi ya mungkin karena solid ya. Jadi paling terakhir juga merdekanya. Macau, Timur Timur, Goa, Macau di Cina, Goa di India, Timur Timur di Indonesia. Menarik. Belanda lah yang akhirnya mendominasi perdagangan. Armada pertama Belanda yang mencapai kepulauan rempah-rempah telah mendapatkan keuntungan sebesar 400%. Dan pada 1602, satu kongsi dagang Belanda mendirikan perusahaan monopoli, perusahaan yang berubah jadi kerajaan. Dalam sesudahnya, Belanda mengusir saingan Eropa mereka dari laut tropis Nusantara dan mendirikan kota di pantai utara Jawa menjadi kota kolonial Batavia, Salatu Timur. Batavia berdiri 1619 sesudah pertempuran tiga pihak yang tak masuk akal antara Belanda, Inggris, dan Jawa. Telah lama ada pelabuhan kecil dengan sebutan Sunda Kelapa. Dinamai demikian karena banyaknya kelapa di tempat itu di muara Sungai Ciliwung. Namun seabad sebelum 1619 tempat itu diperboleh diganti namanya menjadi Jayakarta, kemenangan Jaya, dan menjadi wilayah kekuasaan Sultan Banten. Armada Inggris dan Belanda yang bersaing jadi terlibat dalam perselisihan antara Banten dan Pangeran Jayakarta yang keras kepala dan sesudahnya saling serang. Pasukan kecil Belanda yang terdiri atas pegawai tokoh pelaut dan akhirnya berkepung di benteng kecil samping sungai, sementara Gubernur Jenderalnya Jan Pister Sun-kun melarikan diri ke Kepulauan Rempah-Rempah mencari barang bantuan. Dia pun kembali 3 bulan kemudian siap perang besar. Dia melihat bahwa baik Inggris maupun Jawa telah tidak berminat dan menghilang. Dan rekan senegaranya di dalam benteng telah menghabiskan sebagian besar masa pengepungan dengan bermabuk-mabukan, berdoa dengan sungguh-sungguh secara Kristen Calvinis Protestan dan sekarat terjangkit malaria. Puncak peristiwa tersebut 12 Maret 1619, prajurit Belanda yang tak tercatat namanya terinspirasi oleh dalam demam religius
ditemukan dan dikenal Malaria. Mendapatkan gagasan untuk mengganti nama pos mereka yang menyedihkan dengan nama suku Jerman legendaris yang telah menjejakkan kaki di sekitar dataran berawa delta sungai Rin 2000 tahun sebelum. Batavi. Markas besar Belanda yang lama Hindia Timur terletak jauh di Ambon, Kepulauan Rempah-Rempah. J.P. Zunkun telah lama berencana memindahkan operasi ke selatan Jawa dan kini dia memiliki lokasi yang nyaman dengan nama patriotik yang sesuai untuk ibu kota. Batavia itu dari suku Jermanik, Belanda Jermanik. Batavi. Selagi perdagangan rempah-rempah perlahan-lahan membuahkan hasil pada abad ke-17, fokus kerajaan VOC berpindah dari Kepulauan Rempah-Rempah ke Jawa, tempat yang menyediakan komoditas ekspor lain. Belanda membangun gereja-gereja, menyerupai lumbung kaki gunung berapi, dan rumah megah. Dan Belanda menjadi lebih terlibat dalam politik istana-istana pribumi yang rumit. Sementara itu Batavia tumbuh menjadi kota yang megah dan bermartabat. Pada 1670, Batavia merupakan tempat tinggal 130.000 jiwa. Batavia memiliki jaringan kanal ditanami pohon asam Jawa berkanopi lebar. Di depan kota berdiri benteng bersudut 4 yang kokoh dengan dinding penuh jajaran meriam. Di belakangnya terdapat kota berdinding yang di sebelah kanan. Seluruh kota dipenuhi dengan malaria. Iklim Batavia terkenal mematikan. Seluruh kota dipenuhi dengan malaria dan demam berdarah. Pendatang baru dari Eropa katanya hanya memiliki peluang bertahan hidup di bawah 50%. Dan kotanya sebagian besar dipenuhi oleh budak imigran asal Tiongkok dan orang Belanda yang digambarkan pemerintahan gubernur-gubernur jenderal awal sebagai sampah dunia. Namun terlepas dari seluruh aspek negatifnya, Batavia mungkin merupakan pemukiman Eropa paling canggih di sebelah timur Suez ketika itu. Namun bagi bangsa kolonial Eropa baru yang lain, begitu juga Inggris, semua itu tidak ada yang menarik. Perusahaan Hindia Timur Inggris menjadi semakin berakar di India. Zaman ketika harga pala melebihi emas telah berlalu, di Indonesia serta Jawa terlupakan dari peta, menghilang dalam ketidakjelasan sejarah dan tidak pernah kembali kecuali selama 5 tahun yang aneh, yaitu 1811-1816. Kejadian yang mengarah dengan melewati banyak jalan kecil dan jalan memutar pula John Legend dalam kostum bajak laut berawal 1,5 dasar sebelum di ribuan kilometer sebelah barat. Pada akhir Desember 1794 yang dingin, di bagian dunia yang jauh di alam tropis Jawa, Napoleon Bonaparte dari Portugal mengirimkan pasukan Republik Prancis melintasi daratan beku Eropa barat laut menuju Belanda. Pangeran William V dan Von Orange dari Belanda melarikan diri melintas Selat Inggris, berombak dengan perahu kecil meminta perlindungan Inggris dan diberi tempat yang dianggap mewah oleh itu di kawasan pinggir kota London. Sir William segera mengirimkan surat-surat permintaan kepada para gubernur koloninya, memerintahkan mereka untuk menyerahkan wilayah mereka kepada Raja Inggris. Belanda sama sekali tidak stabil pada dasar sebelumnya dan dukungan untuk dinasti oranye tidak bersifat universal. Jadi tidak mengejutkan bila hanya sedikit gubernur Belanda yang di tempat jauh berkeringat di balik daun dunia rumah megah berjamur di Pulau Sumatera India yang langsung mau mengibarkan bendera Inggris. Mereka ingin melihat dulu ke arah mana angin berhembus, dan di mana pemerintahan Inggris wilayah Belanda di luar negeri, sebaran dataran terpencil laut panas, jumlah pelabuhan yang terletakkan di pantai berlumpur, dan tentu saja Pulau Jawa yang hijau dan aneh menjadi wilayah musuh. Tentu saja Jawa itu jauh sekali dan ada jauh banyak kepentingan mendesak di Eropa sendiri. Namun selama tahun-tahun sesudahnya, sejumlah percobaan penjarahan dilakukan di perairan Belanda. 1797 pos terdekat Belanda di Malaya dan Maluku dirampas armada Inggris, dan pada tahun yang sama, Perdana Menteri William Pitt Younger memberitahu Gubernur Jenderal di India tentang perlunya menggasak Pulau Jawa. Hampir tak ada yang diketahui mengenai tempat itu selain bahwa pulau itu hijau, subur, berpenduduk mayoritas Muslim, dan tampaknya dikelola dengan buruk oleh Belanda. Namun Pitt merasa Jawa memiliki potensi yang akan menjadi pos pengatur yang berguna untuk perdagangan ke laut Tiongkok Selatan sesungguhnya. Namun dalam prosesnya banyak gangguan yang mendesak di India membuat seruan Perdana Menteri diabaikan dengan santai. Kalau tidak bisa dikatakan sepenuhnya terlupakan, hingga 1810 di Eropa, Napoleon mengonsolidasi kerajaannya. Dia
menganeksasi Belanda dan mengangkat saudara laki-laki Louis sebagai Raja Belanda. Negara tersebut bukan lagi hanya wilayah takukan Prancis, melainkan sungguh-sungguh merupakan bagian Prancis. Tidak boleh ada lagi penundaan. Komite Rahasia Perusahaan Hindia Timur Inggris yang masih menguasai India dengan jalur tengah komersial atas nama kerajaan saat itu, pemerintahan mengusir Belanda dari Jawa. Tahun berikutnya armada besar yang terdiri atas 81 fregat berlayar ke Jawa. 14 Warsa lebih pada 1770, Kapten James Cook yang ternama telah melalui Nusantara di atas kapal Endeavour. Pada akhir perjalanan pertamanya mengenai dunia. Dia telah melintasi Samudra Pasifik, memetakan Selandia Baru, dan tiba pertama kalinya di pantai timur Australia. Cook dan awaknya telah berpengalaman dengan setiap iklim tak bersahabat, mulai dari angin mati mendadak hingga badai Tanjung Horn. Mereka telah menghindari buaya dan penah beracun dan telah mengatasi kudis dari sentri kapal. Namun mereka memutuskan bahwa Batavia dengan saluran air yang dipenuhi nyamuk dan kelembaban yang menyesakan merupakan tempat paling tidak sehat yang pernah mereka lihat. Cook bahkan menyatakan bahwa iklim Batavia merupakan pertahanan dan atau pencegahan memadai terhadap percobaan penguasaan. Karena pasukan bangsa apapun atau orang waras manapun tanpa kebutuhan yang sangat mendesak tak bakal tahan dengan resiko mendatangi tempat berwabah itu. Namun sesudahnya entah mereka waras atau tidak, terdorong kebutuhan atau satu hal yang lebih gelap, pasukan Inggris dan India berada dalam perjalanan menuju Selat Malaka dengan niat merebut tempat berwabah itu menjadi milik mereka. Dan bagi orang yang bakal berperan penting dalam segala upaya itu, entah hasilnya kejayaan atau mana bahaya, segala peringatan tak menyenangkan mengenai efek Jawa dikesampingkan. Thomas Stamford Raffles berada di ambang masa depan yang dia rasa layak dia dapatkan. Dia sudah berjalan sangat jauh dalam waktu yang sangat singkat. Bab Tanah Harapan di buku ini. Kita next ke sesi berikutnya mungkin ya. Sudah cukup panjang. Kita cukupkan dulu sekarang untuk bacaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.